orang yang dulu kita deket banget 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang tuh udah beda gitu. Bukan berarti bahwa ada yang salah gitu. Emang beda prioritas aja. And it's okay gitu. Terus akhirnya aku sadar bahwa hal-hal yang aku take it personal, orang lain tuh nggak take it personal. Yang justru yang bahaya itu diri kita sendiri. Karena Pikiran kita sendiri. pikiran kita sendiri gitu. Padahal orang lain tuh nggak mikir sampai sejauh itu. Menurut lo tanda-tanda seorang teman yang udah nggak sefrekuensi itu kayak gimana? Aku selalu fokus ke kenyamanan aku pada saat ketemu aja sih Kak. Jadi pada saat aku bertemu ada teman yang bikin aku bertumbuh, bikin aku semangat ambis lagi, nggak bikin aku overthink, nggak toxic lah gitu. Yeah. Aku akan tetap lanjut gitu. Kenapa privacy itu penting banget bahkan sama teman, Far? Teman deket. Karena menurut aku saya pribadi, ketika seseorang tahu banyak tentang kehidupan kita, suatu saat nanti itu bisa menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Karena manusia kan berubah-ubah ya, dan kita nggak bisa expect even our own family. Kapan sebuah pertemanan itu dianggap toxic? Ketika ketemu, ngobrol, balik, overthinking. Ada satu cara gratis dan gampang banget buat support channel ini terus berkembang dan sharing hal-hal bermanfaat buat kita semua, yakni dengan subscribe. So please hit that subscribe button dan yuk kita tumbuh dan belajar bareng dengan Room for Improvement. Thank you. Fardi, finally you're here. Fardi Andi, penulis dan juga konten kreator. Thank you. Kita akan belajar dan juga sharing soal pertemanan. Karena nggak gampang loh untuk membangun pertemanan yang berkualitas dan juga nggak gampang untuk mempertahankan pertemanan yang sudah lama tapi ternyata di belakangnya toxic. Jadi Fardi ini gue dan dia udah kita saling follow pada sebelum pandemi ya Far. Betul. Dan finally akhirnya meeting in person dan kita pengen ngobrol soal pertemanan. Gimana kabarnya? Great, alhamdulillah. Great, alhamdulillah. Oke, aku langsung aja ke pertanyaan soal pertemanan. Lo tuh kemarin pernah memposting konten tentang berbagai jenis teman di circle pertemanan. Dan lo akhirnya come up with a conclusion bahwa nggak semua orang itu adalah teman. Not everyone is a friend. Ya. Kenapa sih, Var? Lo berpikiran bahwa tidak semua orang itu atau teman itu adalah the real teman? Karena aku selalu percaya kayak hal-hal yang mungkin kita anggap dulu tuh sesuatu yang tidak nyaman, tapi karena kita sering bergaul sama orang-orang yang menganggap hal itu nyaman, jadi kayak kita bahkan terbiasa menganggap hal itu nyaman gitu. Jadi kayak in positif atau misalkan in negatif, orang-orang di sekitar kita ngasih kita pengaruh terhadap pola pikir kita, gimana cara kita memandang sesuatu, dan itu yang aku jaga banget gitu. Instagram aku followingnya ada 1.000. Kalau lu berapa? Aku 7.000. 7.000, wow. 1.500. Oh, wow. Apalagi setelah Gaza Palestine ini aku juga follow banyak banget. Membangun relasi di zaman sekarang tuh Kak wajib banget gak sih? Jadi kayak kita harus terbuka, kita harus berteman dengan siapa aja gitu, membangun relasi. Tapi untuk orang-orang yang selalu ada dengan kita, ngobrol level yang lebih deep, topik-topik yang mungkin kita jaga, itu sebaiknya tuh di bawah 10 aja sih. Jadi kayak teman-teman aku yang sering WhatsApp sampai sekarang tuh paling 7-8 orang sih Kak. Karena itu yang aku sangat jaga banget gitu. Karena dulu zaman-zaman kuliah, zaman-zaman awal membangun karir sebagai penulis, content creator, aku tuh fit in ke semua orang Kak. Jadi kayak berusaha untuk disukai, berusaha untuk menjadi orang lain, agar aku tuh bisa bisa dianggap gitu. Bisa diterima juga sih Far ya. Bisa diterima di komunitas tertentu, dan itu rasanya nggak nyaman banget gak sih Kak? Jadi kayak pada saat lagi ketemu kayak gini kita hahaha ketawa, tapi pas pulang tuh kayak overthinking, terus kayak aku ngapain sih tadi, kenapa sih kayak gitu-gitu. Masa sih pertemanan membuat kita nggak bisa tidur gitu. Betul. Itu aku sangat jaga banget sih sekarang. Dan nggak bisa jadi diri sendiri. Ya bisa jadi diri sendiri. Nah, tapi aku pengen tanya dulu ya, sebelum akhirnya kamu pada titik di mana kamu menseleksi pertemanan dan juga menseleksi teman dan juga menjaga pertemanan ini biar kuat, biar solid. Kenapa sih kita gampang banget melabeli seseorang yang baru kita kenal itu sebagai teman, Far? Mungkin menurut aku secara pribadi, kita kan ketemu dengan berbagai jenis manusia. Dan kita tuh pengen orang-orang baru yang kita temui itu tuh sefrekuensi dengan kita. Nah kadang sinyal-sinyal sefrekuensi itu kita bisa nangkep kayak,
aku sefrekuensi nih gitu. Kita kasih dia kesempatan untuk selalu hangout, ngobrol, bla bla bla. Tapi along the process, ternyata dia toxic ya gitu. Kok di awal-awal dia baik gitu. Tapi along the way, kok ternyata dia berteman untuk pinjam uang ternyata kayak gitu-gitu lah Kak. Jadi Iya. kayak aku selalu percaya bahwa sefrekuensi atau nggak apa-apa kita ngasih kesempatan dulu di awal untuk ngobrol sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi pada saat kita udah merasa bahwa aduh kayaknya nggak cocok sih, ya udah mundur pelan-pelan terus menghilang. Tapi Fardi Ya, menseleksi temannya, teman itu harus kayak gimana, Far? Sebenarnya nggak seleksi banget ya. Sebenarnya bukan merasa eksklusif gitu. Iya. Jadi orang-orang yang membangun boundaries bukan berarti bahwa kita merasa eksklusif banget, Setuju, kayak setuju. tidak semua orang bisa berteman dengan kita gitu. Itu kan enggak gitu. Kita menyeleksi orang-orang yang bertemu dengan kita karena kita pengen menjaga batasan di dalam diri kita sendiri. Itu satu gitu. Dan untuk bisa menyeleksi hal itu ya harus ketemu gitu. Ketemu, kalau cocok lanjut, kalau misalkan ada tanda-tanda ternyata nggak cocok ya nggak apa-apa gitu. Red flag gitu. Jadi nggak ada pertemanan yang dia baik, dia tidak baik. Yang ada ya emang nggak cocok aja gitu. Karena kan setiap orang ada plus minusnya gak sih Kak? Betul, betul. Dan setiap orang tuh punya value yang dia hidupi, dan hanya karena value mereka itu nggak sesuai dengan aku bukan berarti value dia jelek, Yes. value aku lebih baik gitu. Yes, yes. Basicnya nggak cocok aja. Aku membagi pertemanan itu menjadi ke beberapa kategori. Yang satu adalah sahabat yang jeleknya, nangis-nangisnya, buruk-buruknya aku, Iya. dia tahu gitu atau mereka tahu. Dan ini kecil banget, sedikit banget orangnya. Terus yang kedua adalah teman baik. Teman yang mungkin ketika kita ketemu baik dan kita nggak ngomongin di belakang, kita belain dia. Iya. Dan tapi intensitasnya untuk komunikasi apalagi ketemu jarang. Oke. Terus yang ketiga adalah teman. Teman yang mungkin bisa jadi teman kerja, bisa jadi teman bermain, tapi nggak ada kedekatan mendalam yang kita nggak bisa spill our secrets. Yang terakhir adalah calon teman atau teman minus, yang ya udah kenalan aja sebenarnya. Relasi gitu, saling Relasi, follow. ya udah Iya. kenal ngobrol, tapi untuk kerjasama juga harus ngobrol lagi, harus kenal lagi, dalam lagi gitu. Yang ini bisa come and go gitu loh. Betul. Dan ya itu sih, 4 itu. Dan Betul. mungkin yang namanya sahabat yang benar-benar kita benar-benar terbuka, percaya tuh mungkin hanya ada 2 orang kali, Far. Iya. Gue terlalu introvert dan gue terlalu Karena tertutup introvert. gak sih? Are you? Aku sebenarnya introvert. Oh, oke. Aku ISTJ. Oh, Nah, ISTJ. ISTJ. Nah, dulu aku pernah ikut di Prasetya Mulia, ada Iya. kayak sesi pengembangan diri gitu 3 Oke. hari. Di situ dijelaskan bahwa ketika kamu introvert, itu tuh bukan berarti kamu pendiam atau Betul. bukan berarti kamu tidak mau bergaul dengan orang. No. Betul. Introvert itu adalah the way we charge ourselves. Yes. Kita nge-charge diri kita kan. Betul. Kalau misalnya introvert berarti lo nge-charge diri lo, baterai lo adalah ketika kita sendiri. Betul. Ketika kita ketemu dengan orang, capeknya minta ampun gitu kan. Energi kita kayak drain gitu. Nah, orang yang introvert bisa menjadi extrovert ketika dia harus dalam situasi terpaksa. Terpaksa extrovert karena kerja. Betul. Terpaksa extrovert karena lagi ketemu banyak orang, lagi meeting dan lain sebagainya. Tapi setelah itu capek dan butuh hari sendiri gitu. Aku ngerasa kayak gitu sih. Betul. Walaupun setiap orang pasti punya sisi introversionnya, extroversionnya, tapi saya pribadi emang majority ya introversionnya itu. Jadi kayak recharging energi dengan menyendiri, ngopi sendiri, olahraga sendiri, lari gitu. Ternyata nge-charge banget gitu. Dan apakah dengan sebagai seorang introvert aku nggak pengen ketemu orang gitu? Justru dalam seminggu kalau aku nggak ketemu orang juga rasanya aneh gitu. Aku butuh ketemu orang untuk dapat energi juga gitu. Jadi kayak sebagian orang merasa bahwa introvert itu temennya dikit karena dia suka mitos. Saya bukan itu gitu poinnya. Kita bisa aja punya banyak teman kalau kita mau gitu. Cuma apakah konsekuensi kita siap terima atau enggak gitu? Karena kan tiap kali nongkrong pulang kan Capek. habis podcast ini juga enggak sih, enggak. Saya dimaklumi kok. Aku juga soalnya kayak gitu. Iya. Itu sih Kak. Tapi sekarang menarik banget karena sekarang banyak banget di sosial media yang kasih edukasi bahwa orang yang bisa nonton sendiri, makan di restoran sendiri, Ya. dan nyaman dengan kesendirian itu adalah orang yang bisa menghadapi tantangan apapun di dunia ini gitu. Dan banyak orang yang berpikir bahwa
masa bisa sih nonton sendiri? Emang lo nggak punya teman? No, itu kadang-kadang our me time. Dan mereka tuh bukan hanya questioning Kak, mereka tuh kayak kasihan gitu loh, kayak Far, Exactly. di GBK hari ini lari sama siapa gitu, sendiri. Ah serius sendiri gitu, nggak kok kayak kasihan gitu. Padahal kita sangat menikmati gitu. Bisa Yes. aja sih kalau ajak kawan gitu untuk nonton, untuk ke Betul. cafe gitu. There's nothing wrong with being alone gitu, like solitude, right? Iya, solitude. Bener banget sih. Olahraga, olahraga itu juga. Dan maksudnya kalau misalnya sama orang asik, Iya tapi ya, ketika misalnya dengan orang lain terus kita harus menyesuaikan ya, waktunya, kemudian mungkin teman kita ngaret, sementara hmm, kita disiplin itu agak challenging juga sih. betul. Tapi Far, dalam menyeleksi teman, seorang introvert dan content creator kayak lo, penulis kayak Ya, lo milihnya teman-teman yang kayak gimana? Sefrekuensi itu menurut Fardi itu kayak gimana tuh? sefrekuensi tuh kayak pada saat aku ketemu mereka, aku tuh energinya nggak terlalu drain gitu. Karena aku nggak tahu ya gimana cara jelasinnya ya. Jadi Ya. kayak ada orang-orang yang pada saat kita ketemu, mereka tuh kayak sangat open dan obrolannya tuh nggak yang terpaksa gitu. Jadi kayak it just happen naturally dan aku dapat value yang sama, kita ngobrolnya juga enak gitu. Aku bakalan selalu sama mereka gitu. Dan yang paling penting, kawan-kawan yang menurut aku sefrekuensi adalah mereka yang pada saat kita nggak ajak dia datang, misalkan aku pengen me time sendiri nih gitu, atau ketemu sama temen aku yang lain gitu, dia nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu penolakan gitu. Iya, Kan iya. sebagian temen tuh pada saat dia nggak diajak, mereka tuh merasa bahwa apakah aku ditolak, apakah aku tidak dianggap di pertemanan itu gitu. Padahal enggak, kita cuma pengen sendiri aja gitu. Itu sih. Aku ngerasa banget. Ini sambil kita Ya, kita cerita ya, ya. Far, bahwa aku punya grup Hmm. pertemanan yang dulu ketika kuliah itu kita selalu bareng-bareng Hmm. kemana-mana gitu. Karaoke bareng, main bareng. Tapi along the way saat ini yang aku ngerasa sangat dekat hanya satu. Hmm. Dan ketika misalnya mereka sedang traveling atau mereka sedang berkumpul, aku nggak diajak. Hmm. Dulu awal-awal, honestly speaking, aku ngerasa kok aku nggak diajak ya gitu. Tapi terus beberapa tahun belakangan ini aku menyadari bahwa wow, memang frekuensi itu nggak bisa dipaksain dan yang dulu sefrekuensi belum tentu sekarang sefrekuensi. Betul. Dan pada akhirnya ketika kita nggak sefrekuensi, we are not there. Here and now Betul. kita nggak di sana gitu sih. Jadi aku sekarang udah pada level, oh nggak diajak ya nggak apa-apa. Aku juga belum tentu mau. Betul. Ya udah Sama gitu. ya udah gitu nggak apa-apa. Iya. Masing-masing aja gitu. Lo juga ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya, maksudnya kayak orang-orang yang dulu kita deket banget, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang tuh udah beda gitu. Bukan berarti bahwa ada yang salah gitu. Emang beda prioritas aja. And it's okay gitu. It's Jadi, okay. em, aku dari dulu secara pribadi pada saat nggak diajak kayak Kak Rory bilang, aku merasa bahwa ada yang salah nggak sih sama diriku gitu. Is there something wrong with me? Apakah aku melakukan hal yang membuat mereka tersinggung? Jadi Ya, kayak ya. dipikirin lagi. Tapi ternyata pada saat aku pernah klarifikasi Kak. Jadi kayak Oh kamu klarifikasi. klarifikasi soalnya aku anggap dia adalah sahabat sejati gitu. Tapi dia tuh jawabannya kayak enggak kok aku nggak mikir sampai sejauh itu. Kayak chill. Kayak lu perlu ke psikolog deh. Kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku sadar bahwa hal-hal yang aku take it personal, orang lain tuh nggak take it personal. Yang justru yang bahaya itu diri kita sendiri. Karena Pikiran kita sendiri. pikiran kita sendiri gitu. Padahal orang lain tuh nggak mikir sampai sejauh itu. Iya, iya. Kayak ada suatu hal yang salah dengan diri kita, kita terlalu awkward, kita terlalu kaku misal. Padahal there's nothing wrong. Kalaupun memang iya, ya udah sih kayak bukunya Mel Robbins, Let Ya. Them. Udah baca nggak Kak? Aku belum baca tapi Itu I bagus know, I banget. realized that Itu book. wajib Bagus banget ya. wajib banget. Itu top one book yang aku baca tahun ini. Wow. Ya. Wajib baca guys. Aku juga dengerin podcastnya Mel Robbins Ya. dan sangat membuka mata ya. Dan bahkan ada satu episode di mana dia ngomongin soal trauma dan dia benar-benar nangis di situ. Ya. Keren banget. By the way, kalau Fardi ngebedain antara pertemanan yang transaksional dan pertemanan yang tulus, kamu ngebedainnya gimana? Ciri-cirinya apa, Far? Jujur sampai sekarang kalau ditanya tuh kayak aku masih bingung jawabnya sih Kak. Karena kita sebagai manusia kita bukan peramal yang bisa tahu pada saat ketemu Kak Rory di awal kayak aduh kayaknya dia transaksional deh, kayaknya dia Iya, iya, tulus iya. deh. Ya enggak sih Kak? Jadi kayak aku akhirnya punya pola pikir bahwa siapapun yang aku temui pada saat mereka datang atau aku datang di sebuah event, aku akan terbuka. Kayak oke, let's
kita kita berteman gitu. Kita ngobrol, kita ngopi, tapi kan apa ya? Energi itu nggak bisa bohong, Kak. Betul. Jadi kayak orang-orang yang transaksional ada niatan jahat, suatu saat nanti pasti bakalan kelihatan sendiri energinya gitu. Dan itu yang aku apa ya? Aku hidupi sampai sekarang. Jadi kayak aku nggak bisa membaca hati dan pikirannya Kak Rory. Tapi aku bisa stay true dengan intention aku dalam berteman. Iya. Jadi kayak niatnya gitu. Ya, niatnya ya. Iya. Tapi sebenarnya transaksional juga belum pasti jahat juga ya, Fak. Betul, Cuman betul. berarti kan transaksional itu berarti ada something that they want to take from us. Betul. Ada yang pengen mereka benefit from us Betul. gitu kan. Dan kadang-kadang tidak hanya ini aja, bukan Ya. bukan selalu ini aja, tapi bisa juga misalnya materi, Betul. bisa juga popularitas, ya Betul, kan? betul. Ibaratnya kayak apa? Tangga sosial, pansos. Oh, pansos ya. Pansos. Betul. Bisa juga mungkin karena akses Ya. atau link. And there's nothing wrong with that. There's Cuma nothing wrong with that. cuma ya kalau cocok ya lanjut gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan energi nggak bisa dipaksain anyway. Nggak bisa bohong, Kak. Maksudnya kayak Betul. kata-kata bisa dimanipulasi, but the energy Ya. doesn't lie, right? Iya. Tapi gini, kita Ya. semakin bertambah umur, jumlah teman kita tuh semakin sedikit kan, karena Betul. we see quality over quantity. Betul. Menurut lo tanda-tanda seorang teman yang udah nggak sefrekuensi itu kayak gimana? Sensingnya ya kayak ini frekuensi ini udah enggak gitu. Jadi kayak aku secara pribadi nggak pernah ada standar nilai tertentu kayak kayak dia udah nggak sefrekuensi deh kayaknya ini gitu. Aku selalu fokus ke kenyamanan aku pada saat ketemu aja sih, Kak. Jadi pada saat aku bertemu ada teman yang bikin aku bertumbuh, bikin aku semangat ambis lagi, nggak bikin aku overthink, nggak toxic lah gitu. Ya. Aku akan tetap lanjut gitu. Tapi kalau misalkan enggak, karena kan biasanya ada orang-orang yang seperti aku bilang tadi di awal, Kak. Awalnya tuh kayak baik banget, being humble bla bla, tapi kok lama-lama agak beda ya gitu. Dan pada saat ada tanda-tanda itu dan aku udah nggak bisa toleransi, ya aku mundur gitu. Karena kan setiap pertemanan kan apa ya? Setiap manusia itu punya keburukan, kebaikan masing-masing gitu. Ya, Tinggal ya. kita siap menoleransi hal itu atau enggak. Nah biasanya ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa toleransi di pertemuan kedua, ketiga, keempat. Setelah itu ya udah kayak nggak cocok deh. Iya, iya. Itu sih. Dan ketika nggak cocok, nggak ada gunanya juga untuk dipaksakan anyway. Iya. Kayak sayang banget gak sih, Kak? Memaksakan diri hanya untuk Fit ourself into other people's shoes kan. betul. Mungkin 20-an awal iya sih. Jadi kayak ngejar untuk masuk ke semua circle gitu. Tapi banyak bilang yang lingkungan itu kan mempengaruhi masa depan kita ya. The way we think, the way we behave, the way we act. Betul. Dan menentukan masa depan. Pertanyaannya adalah seberapa besar sih sebenarnya pengaruh teman itu buat lo, Far? Ini ada fakta menarik sih, Kak. Jadi kayak aku kan baru move ke BSD itu sekitar setahun setengah yang lalu, 2024. Dari Jogja berarti? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Jadi Bandung ke BSD gitu. Oke. Jadi pertemanan aku di Bandung itu adalah kreator-kreator yang udah gitu aja. Bersyukur udah ada endorsement gitu. Nggak perlu yang lebih. Gitu-gitulah. Ini mana, Bandung? Ini yang di Bandung. Ini yang Bandung, Ya. oke. No offense ya teman-teman aku di Bandung ya. Cuma Berarti nggak yang membuat lo merasa bertumbuh dan ambi? sebenarnya bukan tidak bertumbuh dan ambis itu sendiri. Cuma kayak ngasih aku sebuah perspektif di mana kayaknya ini adalah kehidupan yang aku inginkan. Oh. Karena kita sering bareng gitu. There's something wrong juga ya buat orang-orang yang mungkin merasa bahwa enough, Iya, iya. cukup gitu. Pada saat aku pindah ke BSD, teman-teman aku itu adalah orang-orang yang ambis gitu. Pertemuan pertama ngobrolin omset gitu kayak omset lo berapa gitu, sekian M gitu kayak wow. Pokoknya dari situ ada motivasi tersendiri yang membuat aku secara pribadi bikin bisnisku tuh lebih bertumbuh, Kak. Walaupun nggak nyampe miliaran misalkan gitu, tapi setidaknya ada spark lagi untuk ngejar ambisi itu. Jadi kayak saking besarnya pengaruh lingkungan tuh kayak gitu, Kak. Jadi pas di Bandung tuh ya udahlah gini aja, bersyukur dapat sekian juta dari endorsement, ya udah lanjut aja gitu. Tapi pada saat teman-teman kita semuanya ngobrolin penjualan, ngobrolin bisnis, mau nggak mau kita bakalan cemplung gitu. Iya. Aku kan baru aktif olahraga juga sekitar 2-3 tahun ya, Kak ya. Jadi awal-awal tuh nggak suka olahraga, aku cuma datang aja ke tempat gym
lihat orang olahraga, hadir dulu aja gitu. Jadi terbiasa. Sama dengan teman-teman. Kalau teman-teman kita adalah orang yang suka bangun bisnis, lama-kelamaan, aduh, aku juga pengen bangun bisnis gitu. Iya. Gitu Ya, sih. kamu nemuin spark lagi di Spark situ. lagi, terus kayak ambis lagi gitu. Aku nggak tahu di Kemang ya sekarang bakalan gimana Dan nih. kamu mau pindah ke Malang sekarang dari Iya, BSD bulan ini ya dari bulan BSD. ini. Wow. Cara kamu untuk membangun teman-teman yang akhirnya kamu kenal dan kamu apa befriend with yang di BSD itu, caranya gimana? Ada dua cara Kak, cara Fardian di berteman gitu. Pertama lewat jalur Instagram. Jadi di Instagram kan banyak tuh orang-orang yang muncul di Reels, di Ya. Explore, dan postingan itu suka nggak suka apa yang kita posting itu adalah nilai diri kita di sosial media. Jadi kayak ketika ada postingan-postingan yang aku suka, aku follow, aku engage, terus aku aja ketemu, Hmm. cocok lanjut gitu. Tipe kedua, friends of friends Kak. Jadi kayak temennya teman itu juga menurut aku bisa apa ya, bisa membuat pertemanan semakin luas tapi nggak yang random gitu. Iya. Karena temennya teman gitu. Oke. Seleksi dari situ sih Kak. Lebih ke situ ya. Ya. Alright. Kamu pernah bilang dalam satu konten gitu bahwa privacy is power. Yes. Kenapa privacy itu penting banget bahkan sama teman, Far? Teman dekat. Karena menurut aku saya pribadi ketika seseorang tahu banyak tentang kehidupannya kita, suatu saat nanti itu bisa menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Karena manusia kan berubah-ubah ya, dan kita nggak bisa expect even our own family, kita nggak bisa nebak gitu. Cara mereka memandang kehidupan, cara mereka mungkin suatu saat nanti akan berbeda, kita nggak bakal pernah tahu gitu. Betul. Ketika orang lain terlalu tahu segalanya, jadinya kayak ada sesuatu yang dipegang gitu loh Kak. Dan aku nggak pengen sesuatu hal yang aku bagikan itu terlalu terbuka. Dan ini termasuk ke teman yang paling dekat, first circle, close circle kamu tetap juga jaga privasi kamu. Yes, because I only believe in myself and my God gitu. Jadi kayak ketika ada hal-hal yang menurut aku pengen sharing banget gitu. Ya, I trust myself gitu. Itu sih. Kalau emang butuh seorang untuk berbagi perspektif, ya ke psikolog aja enggak sih? I see. Daripada apa curhat sama kawan dan kawan-kawan kita juga belum tentu tahu solusinya Kak. Kehidupan yang kita jalani karena seseorang nggak bakalan bisa relate terhadap sebuah masalah kecuali mereka yang mengalami. Itu Tapi sih. menarik ya, ini jadi bikin gue berpikir bahwa oh bisa jadi kita sharing ke temen dan karena saking nyamannya oversharing. Dan kita nggak tahu temen itu eventually akan jadi musuh dalam selimut, Betul. menusuk dari belakang, atau tetap menjadi teman yang kita lihat hari ini. Betul. Ya kan? Tapi ada juga kemudian yang berpikir, gue tuh pengen jujur sama Ya. sama teman gue, tapi temen yang mana yang akhirnya gue mau atau gue bisa untuk gue jujur. Nah, gimana cara ngimbangin, Far, antara jujur sama oversharing ini ke teman lo? Being honest dengan teman tuh ini agak-agak ini sih Tricky. tricky sebenarnya. Karena apa ya, manusia itu terlalu kompleks untuk kita analisa Kak. Jadi kayak terlalu banyak jenis manusia, terlalu banyak intention. Jadinya bingung gitu loh kayak apakah ini aku being honest dengan temen aku atau aku oversharing gitu. Jadi untuk bisa tahu menurut aku saya pribadi ya, tanyakan ke diri kita dulu gitu. Karena biasanya kita tuh sadar otak kita tuh kayaknya di oversharing gitu. Tapi pada saat kita ketemu dengan orang yang nyaman, kita kayak bablas aja gitu ngobrol ya. Iya. Bahkan aku pernah bikin kontennya tuh kayak gini di kamar sebelum ketemu orang. Far, please jangan oversharing, please jangan oversharing. Tapi pas ketemu teman tuh kayak Kita mengalir kayak air. betul, karena manusia suka banget didengar kayak ceritanya gitu. Itu sih. Jadi kayak belum menjawab ya. Aku bingung sih okay, Kak. it's okay. Like untuk bisa tahu apakah kita being honest atau oversharing tuh ya diri kita sendiri aja sih. Tahu limitnya kayak ketika aku ceritakan hal ini Betul. plus minusnya apa ya gitu. Tapi aku setuju banget sih konsep bahwa yang bisa kita percaya adalah diri kita dan Tuhan, Allah gitu, Tuhan kita gitu. Dan Betul. kita nggak pernah tahu, bahkan keluarga aja bisa mengkhianati. Yes. Apalagi sahabat, apalagi teman. Gitu. Exactly. Kita sering banget melihat di mana keluarga rebutan warisan bahkan sampai melakukan hal-hal yang unimaginable.
Yes. ngejeblosin orang tuanya sendiri atau saudara sendiri ke penjara, even bahkan mungkin menghilangkan nyawa hanya karena warisan itu keluarga sendiri. Ya. Sahabat, kita juga nggak tahu bahwa sahabat yang akhirnya menusuk belakang karena uang, karena power, Ya. karena kekuasaan. So, Dan kita nggak bisa nebak itu, Kak. dan bisa nebak itu. Dan hari ini bisa jadi dia menjadi orang paling baik di mata kita, Yes. tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian kita nggak pernah tahu dia akan seperti apa. Dan Betul. dia pun juga nggak tahu kita akan seperti apa, kan? Betul. Ya kan? Dan trust issue itu yang sebenarnya menjadi shield dalam percaya dengan orang sih, Kak. Tapi momen apa, Far, yang bikin lo sadar bahwa oh nggak semuanya harus di-sharing dan nggak semua orang adalah teman? What's that very moment? I think waktu aku di Jogja kali, jadi kayak aku ada orang-orang yang aku percaya banget untuk bangun bisnis bareng. Pandemi kan lagi down ya, Kak. Jadi kayak banyak klien yang minta refund, banyak pokoknya itulah gitu. Jadi kayak bisnisnya tuh jadi minus dan aku nggak sanggup untuk ngegaji karyawannya aku gitu. Dan pada saat momen itu ternyata satu kesalahan itu belum sanggup bayar gaji karyawan dan ternyata tim aku langsung ninggalin aku gitu. Wow. Iya, maksudnya kayak aku sadar bahwa pada saat itu, yes, gaji itu ada sebuah kewajiban dari sebuah perusahaan. Tapi pada saat itu nggak profit dan aku coba untuk ngejelasin, aku coba untuk menyampaikan, tapi ternyata orang juga tetap pergi ya gitu. Can you give me like 1 month gitu, karena ini pertama kali loh gitu, bukan yang tiap bulan selalu gajinya gagal gitu. Terus kayak no, kita makan bareng loh, kita ini bareng loh, kayak gitu. Kita bikin acara yang mendekatkan kita satu sama lain, ternyata itu nggak membuat mereka stay. Iya, itu nggak membuat mereka stay gitu. Dan apakah itu salah? Sebenarnya nggak salah. Tiap orang, kalau aku jadi dia, mungkin aku akan melakukan hal yang sama gitu. Cuma akhirnya aku belajar bahwa sedekat-dekatnya kita sama seorang, kita nggak bisa, apa ya, nggak bisa menganggap bahwa mereka akan selalu kayak gitu. Jadi boleh percaya sama orang lain, tapi tahu batasnya. Karena kan pada saat kita terlalu percaya sama orang, ujungnya apa, Kak? Kecewa pasti. Kecewa, iya sih. Sama kok konsep ke kafe gitu. Kafe yang kita suka, seneng banget. Kita suka banget nih gitu. Dan kita sharing ke teman-teman kita. Ini kafenya bagus banget loh, bla bla bla. Tapi pas kita datang kedua kali, ketiga kali kayak, Kok nggak merasa sama? kok nggak merasa sama? Jadinya apa? Kita kecewa gitu. Karena kita ada ekspektasi sendiri. Makanya sampai sekarang aku sadar bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Aku juga tidak sempurna. Yes. Teman aku juga pasti tidak sempurna. The only way untuk aku bisa berteman terus adalah aku sadar bahwa teman aku nggak sempurna, ya udah gitu. Kamu pernah nggak sih ketemu teman yang dulu baik tapi terus kemudian berubah 180 derajat hingga menunjukkan sifat aslinya dan ya udah sekarang jahat banget? Kalau jahat banget sih enggak sih, Kak. Cuma mungkin lebih ke apa ya, teman-teman yang mungkin dulu aku sering bareng gitu, sering belajar bareng bla bla bla, tapi karena mereka punya tujuan yang berbeda jadi udah nggak ngobrol lagi. Nggak ngobrol. Sebenarnya untuk kasus pertemanan kejahat banget kayak belum. Iya. Semoga jangan belum ya. Semoga enggak enggak. ya. Karena ada satu video, Ya. nanti aku pengen share juga buat teman-teman Room for Improvement. Ada satu video ibu-ibu kayaknya dari Afrika gitu yang bilang bahwa ketika ada teman kamu yang menusuk kamu dari belakang, itu adalah ular. Dan ular hanya akan shed their skin dan eventually skin itu akan tumbuh sebagai skin yang baru. Never refriend someone who has tried to destroy your character, money, or relationship. A snake only sheds its skin to become a bigger snake. Jadi ketika mereka misalnya berbuat pura-pura baik, berbuat pura-pura hangat dengan kita, mereka tuh hanya ganti kulit aja. Eventually they are still a snake. Iya. Gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin sudah pernah ditusuk dari belakang atau dihianati oleh seseorang yang kita anggap sebagai teman atau sahabat sendiri because they are only shedding their skin. Yes. They are still a snake. Iya. True colorsnya udah kelihatan dari Kalau dulu sudah gitu. kelihatan. Dan walaupun mereka minta maaf, mereka berusaha berubah. No, they are still a snake. Exactly. Gini loh, Kak, kayak apa? Yes, manusia bisa berubah, tapi karakter yang udah kebangun bertahun-tahun itu tuh nggak mudah diubah. Betul. Makanya ketika ada ketidakcocokan sama teman, ya mending mundur aja gitu. Far, menurut lo, apa yang harus tetap kita keep sebagai rahasia pribadi? Apa yang boleh kita share? Tapi
Ya. hang on, yang boleh kita share mungkin banyak ya. Ya. Tapi menurut kamu yang kita keep sebagai rahasia pribadi apa? Gaji? Iya, penghasilannya kita gitu. Kondisi finansialnya gimana, gaji karyawan berapa. Banyak sih Kak, intinya gini, apa yang bisa kita share dan apa yang kita nggak bisa share. Versi Fardiandi ya. Aku selalu bilang, entah di sosial media, entah di IG story, karena kan biasanya ada orang-orang yang pada saat lagi sedih, dia seneng gitu sharing di IG story. Ya kalau hal itu menjadi sebuah coping buat mereka, ya nggak apa-apa gitu. Cuma buat aku, sebelum aku sharing sesuatu, aku selalu tanyakan ke diriku gitu. Ketika orang lain tahu tentang hal ini, plus minusnya apa? Kalau minusnya apa gitu dan aku bisa toleransi hal itu, aku akan sharing. Tapi ketika aku udah tahu kayaknya ini nggak perlu di share deh, kayaknya misalkan broken home family, aku butuh waktu bertahun-tahun tahu Kak untuk sharing hal itu, karena aku apa ya, belum siap ketika ditanyain ini, ditanyain itu, bla 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 gitu. Tapi Kan spark trauma juga. yes, dan pada saat aku udah tahu minusnya kayak gitu dan aku udah siap, ya aku sharing soal aku anak broken home gitu. Itu sih. Jadi kayak sebelum kawan-kawan share sesuatu, entah itu di sosial media, ambil jeda dulu gitu. Ya. Karena biasanya ketika kita ada di emotional state, kita lagi nggak stabil gitu cara kita berpikir. Dan itu yang kadang membuat kita terlalu sharing sesuatu yang emosional. Udah diposting, orang udah tahu gitu. Ya, ya. Udah di sharing, kita nggak bisa narik lagi gitu. Kayak, Kak Rory boleh nggak ini di adjust dikit gitu. Nggak bisa, kita udah omongin and it happened. Dan jejak digital kadang-kadang kejam ya. Yes. Apalagi podcast nih. Apalagi podcast. Oke, anyway. Far, menurut lo, kapan sebuah pertemanan itu dianggap toxic? Ketika ketemu, ngobrol, balik, overthinking. Oh. Jadi kita tuh deep down kita sebenarnya udah tahu gitu, kayak ada pertemanan yang memang ketika dipertahankan yang jadi korban tuh diri kita. Jadi kayak ketika obrolannya udah nggak nyambung dan kita selalu berusaha untuk selalu dianggap, kita berusaha untuk topiknya selalu fitin, padahal kita nggak nyaman dengan topik tersebut misalkan, jadinya sayang buat diri kita gitu. Jadi ya aku lakukan ketika ada pertemanan yang emang menurut aku kayaknya ini udah nggak sesuai vibrasi aku lagi, udah nggak sesuai dengan tujuan aku lagi, ya udah aku mundur pelan-pelan terus menghilang. Aku tipikal orang nggak yang kita udah nggak sefrekuensi lagi ya. Kan nggak ada orang kayak gitu. Nggak ada ya. orang kayak gitu Nggak ada. Iya, jadi kayak ya diajak lagi ada meeting, lagi ada. Ya udah akhirnya kita resisten dengan sendirinya kan. Kita nggak pernah lagi mau ketemu, Betul. mau ngobrol gitu. Tapi gini, ketika kan sangat jarang bagi kita untuk aku mau keluar dari pertemanan ini nih karena pertemanan ini toksik, kan nggak mungkin kita ngomong kayak gitu. Dan kayak tadi yang kamu bilang bahwa sangat jarang kita mengatakan kita kayak udah nggak sefrekuensi deh. Iya. Kecuali kalau misalnya kita berhubungan lebih dari teman, pacar misalnya, Betul. atau bahkan pernikahan gitu, partnership. Tapi menurut kamu keluar dari circle yang toksik tanpa harus drama, caranya gimana, Far? Aku secara pribadi yang seperti tadi Kak Rory bilang ya, kayak nggak pernah menyampaikan bahwa kita nggak sefrekuensi, tapi aku mencoba untuk nggak melihat aktivitas mereka lagi. Makanya di fitur Instagram, aku jarang unfollow orang sih, tapi aku mute orang gitu. Oh, Jadi kamu mute orang mute itu caranya. first step. Mute orang lain bukan berarti bahwa merasa aku hebat, aku kontennya hebat gitu, enggak gitu. Ya. Apa yang mereka bagikan udah nggak relevan dengan kehidupanku lagi. Dan aku masih berteman gitu. Kenapa nggak unfollow? Karena menurut aku, kalau aku secara pribadi kayak suatu saat nanti kita mungkin bisa menjalin relasi lagi. Karena menurut aku following unfollow tuh sesuatu hal yang simple gitu, nggak ada personal gitu. Jadi better aku mute aja sih. Karena aku masih pengen suatu saat nanti, we never know, kita pengen membangun relasi dengan mereka lagi, kita masih bisa gitu. Makanya aku jarang banget cut off orang dengan dengan drama gitu. Karena kita nggak pernah tahu loh. Orang-orang yang kita anggap toxic sekarang, mungkin suatu saat nanti kita butuh mereka juga gitu. Betul banget Itu sih. Tapi itu it's a good mindset, it's a good way of thinking juga sih untuk mute. Karena kalau aku misalnya di unfollow ya aku nggak apa-apa, ya lo unfollow gue ya go ahead gitu kan. Dan menurut aku ya ketika aku mengunfollow orang ya hey no hard feeling ya aku unfollow karena kita follow kan karena kita expect kita mendapatkan energi. Betul. Kita mendapatkan chemistry, kita mendapatkan something untuk ngasih makan jiwa kita, hati kita, mata kita, pikiran kita gitu kan. Tapi ada orang yang menganggap unfollow itu sebagai sesuatu yang sangat serius, Far. Exactly. Kayak
wah gue di unfollow berarti kita udah nggak berteman, udah cut off, semuanya WhatsApp di blok. Ada yang kayak menganggap sampai kayak begitu gitu loh. Fase ya Kak ya. Well, there's nothing apa ya kayak it's not really personal at all. Iya, It's not about you, it's about me. betul. Aku nggak relevan lagi dengan kontenmu, ya aku unfollow gitu. Itu sih Kak. Jadi mungkin kalau aku pribadi teman-teman aku kali ya, karena aku masih mau membangun relasi suatu saat nanti, jadi aku mute aja. Tapi orang kok bisa tahu ya kalau mereka di mute ya kayak Far kau nggak pernah lihat storyku lagi. Oh gitu. Gitu itu sih kayak oh iya ya mungkin lagi sibuk sih jangan lihat story Posesif ya. posesif gitu itu sih Kak jadi kayak Tapi kan sekarang orang yang ngelihat story itu semakin sedikit, iya ya kan? Orang lebih banyak lihat reel karena itu yang di push sama algoritmanya Instagram. betul Wow. Ada yang sampai kayak begitu ya, Pak? ada kayak Far biasanya lu ada top 3 di atas kok sekarang udah nggak pernah lagi lu meet gua ya Wow. Dia dalam hati kayak posesif. kok tahu sih itu sih so nothing personal ya guys kayak Iya. lu di mute di unfollow atau apa there's nothing personal at all. Oke. Tapi kalau misalnya yang toksik ini justru sahabat kita sendiri, yang makin lama kok kita makin nggak nyaman ya. Iya. Apakah kita harus meninggalkan atau lebih baik kita omongin dulu kalau menurut kamu, Far? Aku ada kawan dekat yang menurut aku tuh kayak sebenarnya bukan toksik banget ya. Cuma ada beberapa sikap dia yang menurut aku kayaknya ini berlebihan deh gitu. Contohnya? Jangan dikasih contoh soalnya Oh, ketahuan. oke. Ya, jadi kayak ada satu hal-hal tentang uang lah intinya gitu. Kayaknya ini adalah sesuatu hal yang ketika orang lain lu pasti bakalan diomongin gitu. Tapi karena aku sahabatmu, aku anggap itu tuh biasa aja gitu. Ini nggak bayar utang gitu. Ya kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak pas kita lagi nongkrong gitu, jadi kayak kalau mau bayar tuh nggak pernah kayak inisiatif kayak gitu-gitu lah gitu. Sebenarnya itu hal kecil ya guys. Dan apa ya? Menurut aku it's not about the money, tapi kayak hey I'm not your wallet, but kita cuma teman kayak gitu-gitu. I'm not your sugar daddy. Iya. Jadi kayak aku coba sampaikan hal itu dan ternyata ada loh orang Kak, mereka tuh bukan nggak mau, emang mereka tuh nggak peka Kak. Emang ada orang-orang tuh ditakdirkan level kepekaannya tuh zero Rendah. or Zero minus gitu. Kan kayak oh hal itu tuh ini ya. Iya. Apalagi aku anaknya feeling banget ya. Feeling tuh bisa sensing banyak hal, tapi ada orang tuh feelingnya tuh kayak udah nggak ada, dia nggak bisa tingkat kepekaannya emang nggak ada gitu. Dan itu harus disampaikan. Exactly, itu harus disampaikan Harus ya. disampaikan. Karena ketika orang nggak peka, ya dia akan beruntungnya dia ketemu sama kamu. Kalau dia ketemu dengan orang yang lain atau misalnya calon pacarnya dan dia nggak peka, bisa aja mereka kabur malahan. Iya. Jadi pada saat aku omongin itu, oh iya ya itu mengganggu ya. Soalnya selama ini nggak pernah nawarin sih. Jadi ya udah aku anggap biasa aja. Terus kayak oh wow. Oke. Wow. Itu sih. Jadi Anyway, emang tapi kalau ada. terlalu peka juga jadi perasa dan oversensitif juga nggak bagus. That's juga, me. Pak. So That's you. harus belajar untuk Harus dikendalikan belajar kontrol. biar nggak dimanfaatkan orang lain. Oke, padahal kalau misalnya kita lagi di restoran, inisiatif tuh as if Ya. sesimpel bertanya, ini gimana nih, mau Ya. go Dutch, bayar sendiri-sendiri, atau gue bayar dulu, lo ganti ke gue. Ya. Itu kan sebenarnya biasa aja Iya. ya. Dan dalam pertemanan itu kita harus normalize itu loh. Iya, wajib sih sebenarnya. Ya kan? Cuma ada orang tuh nggak sadar. Gak sadar. Ya. Emang harus dibikin sadar itu Oke. sih. So apa yang terjadi dengan sahabatmu itu? Kamu kasih tahu dia, terus sekarang dia gimana? Ya we're still friend. You're still Cuma friend. sekarang kayak lebih ini aja sih Kak, lebih inisiatif gitu. Lebih inisiatif. Atau apa ya obrolan itu dianggap jokes. Betul. Jadi kayak Far, lu nggak akan sampein lagi kan? Cuma jadinya gini Kak, aku belajar bahwa apapun yang aku pendam, belajar untuk sampaikan ketika teman itu tuh kita pengen masih menjalin hubungan sama mereka. Bisa jadi hal yang kita sampaikan tuh mereka nggak tahu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah itu dari sisi Ya. sahabat kita, tapi dari sisi kita sekarang, Pak, Ya. sebagai individu. Gimana cara membedain antara kita peduli dengan kita kepo pengen ikut campur urusan orang? Biar kita nggak disalahartikan inisiatif baik kita. Kadang ada niat baik, tapi orang lain tuh nggak anggap itu baik Kak. Jadi kayak ada beberapa kebaikan yang orang lain tuh kayak, karena aku nggak nyuruh kamu melakukan hal itu. Padahal kita udah niat gitu. Jadi aku kembali lagi sih Kak, kayak intention aku dalam membantu tuh apa, ya udah sampai situ. Jadi misal kayak gini, niat aku untuk membantu tuh nilai 9.
ternyata orang itu nggak nangkep nilai 9 itu. Mereka cuma anggap ini bukan 9, ini cuma angka 5 gitu. Tapi aku tetap menganggap bahwa niat aku 9 karena dari awal aku emang pengen bantu. Oke. Ditolak atau enggak itu tidak menurunkan nilai kebaikan yang aku lakukan. Jadi mindset aku tuh kayak gitu Kak. Jadi kayak ketika orang lain ternyata menyia-nyiakan kebaikannya aku, Iya, it's not my fault, ya it's their loss gitu. Iya, Jadi kayak iya. itu sih. Aku juga punya pengalaman menarik sih. Jadi ada temanku yang dia berteman dengan orang lain. Ya. Nah, temanku ini deket sama aku, Ya. dan si temennya dia bilang bahwa hati-hati ya, ketika kamu deket sama Rory, konsekuensinya adalah bla 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 Ya. bla, dan ketika kamu deket sama dia, berarti aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Ini contoh ya, hypothetical Ya. hypothetical situation gitu. Dan menurut aku itu udah nggak sehat banget karena berarti dia udah seolah-olah own temen aku ini, seolah-olah sudah mengontrol dan obses dengan temen aku. Kalau lo teman sama Fardi, lo nggak usah teman sama gue karena gue udah memperingatkan lo, Fardi itu orangnya kayak begini-begini. That's so toxic. That's so toxic. Itu aduh nggak Iya. bisa lagi. Saya nggak mau ketemu lagi. Benar. Nah, kalau menjawab pertanyaan yang tadi gue tanyakan ke lo, Far, gue akan bilang begini bahwa gue akan menawarkan saran, entah lo mau terima atau enggak, monggo, tapi gue akan selalu ada di sini whenever you need it. Gue akan selalu support keputusan lo mau iya atau Ya. enggak terkait situasi ini, tapi kalau misalnya lo nanti akhirnya kejeglong, ya udah bersakit-sakit, mungkin kamu butuh beberapa waktu untuk sembuh dari sakit itu, tapi gue akan selalu ada di sini. Oh, that's true friendship. That's the true friendship. That's the true friendship. Lo setuju ya? Ya. Walaupun nggak semua orang akan apa ya menganggap hal itu tuh istimewa gitu. Oke. Padahal intention kita still there. Ya, ya. Oke. Sekarang adalah sesi rapid fire question. Jadi gue akan tanya pertanyaan cepat, jawabnya juga cepat ya, Far. Gitu ya. Nanti kalau ada yang menarik, kok kamu kayak grogi gitu sih? Soalnya bukan kayak aku ujian aku nasional. belum baca skrip yang itu kan nggak apa. Gak Let's go. apa-apa, gak apa-apa. Let's go. Kalau nanti ada sesuatu yang menarik, gue akan minta lo elaborate. Lebih penting mana? Teman yang jujur tapi nyakitin, atau teman yang baik tapi nggak jujur? Jujur tapi nyakitin. Kenapa? Karena menurut aku saya pribadi apa ya better lu jujur aja deh gitu. Dan aku sakit pada saat itu. Oke, Tapi setelah itu kita berteman lagi. siap. Waktu pindah dari satu kota ke kota lain, hal paling lo pelajari soal cara orang berteman itu apa, Far? People values money so much. Apalagi di kota besar. Iya, sometimes ya itu sih Kak. Jadi Sometimes kayak kenapa? apa ya? Money is currency, dan uang bukan segalanya, tapi sebagian besar hal itu bisa selesai dengan uang. Makanya banyak orang ambis bukan karena mereka pengen kaya raya, tapi mereka pengen nggak jatuh miskin lagi gitu. Karena pada saat mereka nggak punya apa-apa, mereka nggak punya bargaining position, dan itu yang bikin kita nggak punya suara gitu. Nggak enak banget tau Kak, dianggap nggak bisa Significant. karena kita ekonominya tuh nggak maksimal. Ya. Jadi makanya aku selalu apa ya, apalagi kawan-kawan perintis nih pasti relate gitu. Kita selama ini berjuang bukan untuk jadi kaya raya, tajir mampus, karena kita tahu hal itu mungkin apa ya possible tapi jauh banget gitu. Betul. Tapi yang possible adalah gimana kita bisa ningkatin keuangan kita tuh yang mungkin dari minus ke yang jauh lebih baik lagi. Biar punya bargaining position aja sih Kak. Oke. Nextnya adalah budaya pertemanan orang Indonesia menurut lo hangat tapi suka baperan atau komunal tapi susah jujur? Komunal susah jujur sih Kak. Karena orangnya sebagian besar nggak enakan, nggak pengen menyampaikan hal-hal yang harusnya Nyakitin. disampaikan, nyakitin. Padahal nggak apa-apa loh gitu. Aku ngomong kayak gini padahal aku juga sebenarnya nggak enakan. Sama dong sebenarnya. gitu. Cuma Kita harus aware dulu, kita harus Iya. sadar dulu ya kan. kita harus belajar untuk menyampaikan sih Kak. Ya nggak sih, kayak ketika nggak disampaikan ya orang itu nggak bakalan tahu selamanya. Ya. Itu sih. Kalau circle lo mulai berat, Far, lo akan menjauh pelan-pelan atau ngomong langsung? Menjauh pelan-pelan terus menghilang. Sama sih. Iya gue nggak juga. sih Kak, kayak Iya, it's so hard to. It doesn't have to be expressed anyway. Ya udah kita pelan-pelan aja menghilang. And we are not that special. Ngerti gak sih Kak? Kayak orang juga kalau kita pergi juga itu nggak mengubah hidup orang lain juga. Kadang-kadang juga nggak kerasa It juga doesn't ya kan. impact at all. Oke. Gitu sih.
Satu lagi terakhir, kalau Fardiandi jadi teman, apa yang bakal orang dapat dari lo? Gak dapet apa, enggak. Mungkin kamu akan, kalau aku berteman tuh, aku sangat-sangat intention banget sih Kak. Jadi kayak aku yang the first one untuk ajak ngopi, kita akan ngobrol seru gitu. Terus kayak, apalagi ya, apalagi yang bisa aku berikan ya. Kayak, there's nothing special at all. Cuma kayak, Saran atau mungkin just simply time, ya kan? people thought, kalau berteman sama Fardiandi, tiap hari dikasih motivasi. Padahal, No, I'm the one that need motivation. Enggak sih Kak, jadi kayak apa ya? I'm being me. ya. Ketika aku nggak seneng dengan sesuatu dan aku masih pengen mempertahankan hubungan itu, aku akan sampaikan. Oke. Tapi ketika aku udah nggak bisa mempertahankan, aku akan mundur pelan-pelan terus Menghilang. menghilang. Oke, ini segmen terakhir kita. Ya, Teman seperti apa yang layak dipertahankan selamanya, Far? orang yang selalu ada pada saat kita lagi di posisi apapun. Karena kan pasti kawan-kawan semua di dalam hidup pasti ada 1-2 orang yang udah melihat fase hidup kita gitu. Yes. Dari yang di atas banget sampai kita yang ngutang. Terus mau nggak ngutang deh. Itu pada saat kita lagi minus banget gitu. Pasti ada gitu orang-orang kayak gitu. Ya mereka dipertahankan. Tapi mempertahankan mereka pun harus tanpa ekspektasi. Betul. Karena ya once dia baik belum tentu dia selalu baik. Intinya itu aja sih Kak. Jadi kayak untuk bisa punya teman yang sefrekuensi, jangan berekspektasi apa-apa and just be yourself. Karena your energy, your value bakal attract orang-orang yang sama dengan kamu gitu. True. Dan mungkin no judgment juga ya. Yes. Jadi kadang-kadang orang menerima kita ketika kita di atas, mau orang ngerubutin kita, begitu kita jatuh, mereka menjauhi, dan yang paling parah adalah mereka ngejudge karena kita begini, begitu. Padahal siklus hidup itu atas bawah tuh biasa banget. Iya, apalagi pas minus ada yang bilang kayak lu kurang ibadah sih. Kayak what? Wow. Ya itu sih. So, Berarti itu bukan teman yang dipertahankan seumur hidup. oh sangat. Pada saat itu udah nggak pernah ngobrol. Iya, bye. Bye. Terakhir banget, Ya. buat yang ngerasa sendirian atau nggak punya teman sefrekuensi, apa yang pengen lo sampaikan? Atau mungkin mereka harus mulai dari mana? Aku selalu percaya bahwa selalu ya mulainya aku selalu percaya. Oke dong, kan ini pendapat pribadi. Iya betul. Iya biar ini ya. Namanya juga motivator ya. Oh jangan ya guys penulis. Anyway, Ya. jangan aku selalu percaya. Pertemanan itu selalu dimulai dari lead by example. Ketika aku pengen temen aku nilainya 9, aku harus minimal punya nilai 9 juga. Karena orang-orang nilai 9, dia pasti selalu nyari orang-orang di atasnya mereka gitu. Atau minimal setara gitu. Dan kalau pengen punya teman-teman berkualitas, ya kita dulu yang harus berkualitas. Pengen punya teman yang suka baca buku, kita dulu yang harus suka baca buku. Pengen punya teman-teman yang gak suka gosip, kita dulu yang jangan gosip-gosip gitu. Itu sih. So, lead by example, improve diri kita. Suatu saat nanti, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya value yang sama di saat yang tepat. Itu sih. So, focus on yourself. Enjoy your solitude. There's nothing wrong with being alone gitu. Ya. Justru teman-teman yang bisa menikmati kesendiriannya adalah orang yang paling loyal. Menurut aku pribadi ya. Karena dia udah menikmati kesendiriannya pada saat mereka berteman, dia treat orang lain tuh lebih baik gitu. Menurut aku ya. Fardiandi, thank you banget buat Thank you waktunya, juga. Far, for sharing about friendship. Sukses terus ya buat kamu ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Thank you guys.